Kakak keempat, apakah kau benar-benar berencana memasuki dunia gelap untuk mencari pengalaman? Di persimpangan antara dunia asli dan dunia gelap, Ji Yuchen bertanya kepada Murong Yu dengan ekspresi serius. Meskipun, setelah periode kultivasi ini, kekuatan Murong Yu telah ditingkatkan ke surga kedua Tianyuan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, ditambah dengan hubungannya dengan dewa, ia jauh lebih kuat daripada rata-rata pembangkit tenaga listrik surga ganda Tianyuan. Namun, begitu ia memasuki dunia gelap, maka alam milik Murong Yu adalah keberadaan terakhirnya. Terlebih lagi, di dunia gelap, Murong Yu akan tak berdaya. Bahkan jika ada bahaya, bahkan Ji Yuchen, Lin Xing, dan Qin Xuan tidak akan dapat menyelamatkan satu sama lain tepat waktu. Murong Yu mengangguk, sekarang situasinya begitu parah sehingga ia tidak bisa lagi mentolerir kultivasinya yang lambat. Ia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dan memasuki dunia gelap adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan banyak bicara. Ji Yuchen mengangguk, lalu merobek lapisan pelindung antara dunia asli dan dunia gelap dengan satu tangan. Meskipun tipis, lapisan itu terlihat sangat tipis. Namun, lapisan itu sangat kuat. Makhluk gelap biasa belum mampu merobeknya. Di dunia gelap, hanya ada segelintir orang yang mampu merobek lapisan pelindung ini. Sekalipun terkoyak, makhluk gelap biasa tidak akan bisa melewatinya. Saat melewati lapisan pelindung ini, kau akan dicekik oleh kekuatan yang tak terjelaskan. Lapisan pelindung ini telah menjadi lapisan pelindung terakhir dunia asli. Berkat lapisan pelindung inilah dunia asli dapat tetap stabil. Jika tidak, dunia asli pasti sudah diserbu oleh makhluk gelap sejak lama. Namun, makhluk gelap itu menyerbu jantung dunia asli tanpa mati. Sejumlah besar makhluk gelap telah berkumpul bertahun-tahun yang lalu, dan mereka menyerbu dunia asli. Begitu lapisan pelindung ini ditembus, maka penghalang terakhir dunia asli juga akan lenyap. Pada saat itu, banyak sekali kehidupan di 4 dunia nyata akan dibunuh oleh makhluk gelap. Bergemuruh, begitu lapisan pelindung itu terkoyak, kekuatan gelap yang dahsyat menyerbu masuk, bagaikan air mancur yang deras. Tanpa ragu, Murong Yu melangkah maju, dan dalam sekejap, tubuhnya yang gemetar telah melewati celah ini dan muncul di dunia gelap. Saudara keempat, hati-hati, jika kau dalam bahaya, ingatlah untuk segera meminta bantuan 3 saudara kita. Suara Ji Yuchen terdengar, dan celah itu pun menghilang. Kekuatan gelap itu berwarna abu-abu dan hitam. Setelah memasuki dunia gelap, Murong Yu menemukan bahwa dunia gelap di sini seperti malam dengan cahaya bintang redup, dengan hanya sedikit cahaya. Berbalik dan melihat ke atas, dunia asli di belakangnya seperti matahari di langit, begitu terang, bahkan menyilaukan. Mengangguk pada Ji Yuchen yang belum pergi, Murong Yu berbaring dan dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan. Di sisi lain, setelah melihat Murong Yu menghilang, Ji Yuchen berbalik dan pergi dengan cepat. Selama waktu ini, ia bertanggung jawab untuk mengolah Murong Yu. Medan perang antara dunia asli dan dunia gelap diserahkan kepada kakak tertua Lin Xing dan kakak kedua Qin Xuan. Agaknya, mereka berdua berada di bawah tekanan yang luar biasa, bukan? Karena itu, setelah mengirim Murong Yu pergi, Ji Yuchen dengan cepat bergegas ke medan perang. Dunia gelap itu sangat besar, sudah beberapa kali ukuran dunia asli. Menurut Ji Yuchen, pada awalnya, dunia gelap cukup kecil, bahkan tidak 1/10.000 dari dunia asli. Tetapi dengan pertumbuhan dunia asli yang terus-menerus, semakin banyak jenis kehidupan. Auzu.com, dengan semakin banyaknya kehidupan, emosi negatif mereka pun akan meningkat. Selama masih ada, emosi negatif ini akan diam-diam terbawa ke dunia gelap. Oleh karena itu, makhluk-makhluk gelap di dunia gelap dapat berkembang biak. Tidak hanya itu, dengan semakin banyaknya kekuatan gelap, semakin banyak pula makhluk gelap, dan dunia gelap pun terus berkembang. Setelah bertahun-tahun berkembang, dunia gelap, yang awalnya kurang dari 1/10.000 dunia asli, perlahan-lahan menyusul dunia asli dan akhirnya melampaui dunia asli. Namun, kekacauan yang terjadi begitu besar sehingga tidak akan menjadi lebih besar atau lebih kecil, melainkan ukurannya yang abadi. Oleh karena itu, pertumbuhan dunia gelap pastilah merupakan penyusutan dunia asli. Satu jatuh dan satu naik. Dalam keadaan seperti itu, meskipun dunia asli belum ditembus atau diserang oleh dunia gelap, seiring waktu, dunia asli akan menyusut menjadi sangat kecil, dan akhirnya bahkan menghilang sepenuhnya. Bisakah situasi ini diselesaikan dengan menghancurkan dunia gelap? Belum tentu, karena, meskipun semua makhluk gelap yang ada terbunuh. Namun, selama kehidupan di dunia asli masih ada, kekuatan gelap akan terus terakumulasi, dan kemudian makhluk-makhluk gelap akan bermunculan. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, keadaan akan kembali seperti semula. Kecuali untuk mengecualikan yang kuat dari penjagaan, selama makhluk gelap muncul, bunuh satu, kalau tidak, itu tidak akan bisa mencegah situasi ini. Metode ini diinginkan, tetapi hanya mengobati gejalanya daripada akar penyebabnya. Jika Anda ingin menyembuhkan akar penyebabnya, Anda harus meminta orang-orang di dunia asli untuk tidak memiliki sisi gelap. Dengan cara ini, jika tidak ada kekuatan gelap, bahkan jika ada makhluk gelap, karena tidak ada kekuatan gelap untuk menopang kehidupan dan kultivasi, mereka semua secara alami akan mati. Namun,
Murong Yu tidak dapat menjamin bahwa dia tidak memiliki sisi gelap, apalagi orang lain. Karena itu, metode ini tidak mungkin. Jadi, apakah mereka akan bertarung tanpa henti? Dalam hal ini, itu akan terlalu melelahkan. Terutama keempat bersaudara Murong Yu. Sebelum Murong Yu melakukan perjalanan jauh, dia bertemu dengan makhluk gelap. Alasan mengapa tidak ada makhluk gelap di persimpangan dunia asli dan dunia gelap adalah karena makhluk gelap tidak menyukai cahaya dari dunia asli. Oleh karena itu, mereka menghindari persimpangan kedua dunia. Tanpa basa-basi lagi, Murong Yu bergegas maju dan langsung memulai pertarungan. Mereka semua adalah makhluk gelap, dan mereka semua adalah musuhnya dan seluruh dunia asli. Jika kau membunuh satu, dunia asli akan kurang stres. Boom! Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, tidak ada kehormatan untuk membunuh makhluk gelap ini. Lagi pula, dia adalah surga kedua Tianyuan pertama, dan makhluk gelap ini hanyalah makhluk gelap dari tingkat terendah dari surga pertama. Setelah mengambil inti kristal makhluk gelap itu, Murong Yu pindah. Akibatnya, dia bertemu banyak makhluk gelap. Jumlah makhluk gelap itu mencengangkan, seperti sekelompok kehidupan, berdesakan rapat. Dan Ji Yuchen bahkan pernah berkata kepada Murong Yu sebelumnya, di dunia gelap, pegunungan dan dataran penuh dengan makhluk gelap, dan tidak ada tempat untuk berbaring. Orang bisa membayangkan betapa padatnya makhluk gelap itu. Ada berapa banyak makhluk gelap? Benar saja, semakin dalam Murong Yu, semakin banyak makhluk gelap yang dia temui. Namun, dunia gelap juga merupakan dunia di mana yang lemah dan yang kuat memakan yang kuat. Makhluk-makhluk gelap terus-menerus bertarung, hanya untuk menjarah inti kristal lawan demi meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, kekuatan gelap di sini terlalu lemah bagi mereka untuk meningkatkan wilayah mereka. Layaknya para malaikat yang berburu di masa lalu, Murong Yu terus membunuh makhluk-makhluk gelap ini. Baca selengkapnya di bab terbaru, selama pamannya mendapatkan makhluk gelap tersebut, kekuatan Murong Yu akan langsung disempurnakan. Oleh karena itu, semakin banyak makhluk gelap yang dibunuh, semakin cepat pula kecepatannya meningkat. Namun, pada level ini, mustahil untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan seperti sebelumnya. Namun, kekuatannya telah sedikit meningkat, meskipun perlahan. Setelah beberapa waktu, setelah begitu banyak perburuan dan pembunuhan makhluk gelap, ranahnya telah naik ke puncak surga kedua Tianyuan. Pada saat ini, makhluk-makhluk gelap di surga kedua Tianyuan tidak lagi mampu membuatnya terus menembus batas. Karena itu, Murong Yu hanya bisa memburu 3 surga Tianyuan, dan bahkan makhluk gelap tingkat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu, Murong Yu terus memperdalam kekuatannya. Berubah, setelah periode bercampur di dunia gelap ini, pemahamannya tentang makhluk gelap, dunia gelap, dan kekuatan gelap telah meningkat dengan baik. Pada saat ini, setelah transformasinya, kekuatan di dalam tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan gelap. Bahkan, dalam kekacauan tanpa akhir, kekuatan kekacauan adalah yang tertinggi. Semua kekuatan lainnya berasal dari kekuatan kekacauan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kekacauan adalah kekuatan induk dari semua kekuatan. Dan Murong Yu adalah salah satu dari 4 orang yang mengendalikan kekuatan kekacauan di bawah kekacauan tanpa akhir. Murong Yu sudah sangat akrab dengan kekuatan kekacauan. Oleh karena itu, ketika ia akrab dengan kekuatan gelap, kekuatan kekacauan dapat sepenuhnya berubah menjadi kekuatan gelap. Dan, seiring bertambahnya pengetahuan Murong Yu, ia menemukan bahwa semakin tinggi kekuatan makhluk-makhluk gelap ini, semakin padat tubuh mereka. Lihat bab terbaru buku ini dan tanyakan, ia bertanya-tanya apakah makhluk-makhluk gelap ini akan menjadi daging dan darah setelah tingkat yang lebih tinggi. Namun, Murong Yu belum yakin. Oleh karena itu, tubuh aslinya ada di dalam buku Hetu Luo, dan ia menggunakan kekuatan gelap untuk memadatkan tubuh seperti makhluk gelap. Tianyuan adalah alam surga, namun, level ini terlalu rendah. Bahkan jika Murong Yu berjalan di dunia gelap, ia harus berhati-hati. Jika tidak, ia akan dibunuh oleh makhluk gelap lainnya kapan saja. Setelah banyak pemahaman, Murong Yu tahu bahwa sistem makhluk gelap itu sama dengan dunia asli. Ada juga kekuatan di sini. Namun, kekuatan-kekuatan ini bukanlah keberadaan sekte dan sekte di dunia asli. Dunia gelap tidak memiliki sekte, pintu, atau pintu, yang ada hanyalah suku besar atau kecil. Dunia gelap terdiri dari suku-suku. Kalau mau bermain-main, di dunia gelap, mustahil sekali orang yang kesepian dibunuh makhluk gelap lainnya. Kalau begitu, kau harus bergabung dengan suku dulu. Setelah membaca ingatan beberapa makhluk gelap, Murong Yu tahu ada beberapa suku yang relatif kuat di dekat sini. Suku naga beracun, suku hantu. Kedua suku ini termasuk suku terkuat di generasi terdekat. Apalagi, karena perebutan wilayah, kedua suku ini saling bertarung. Di antara mereka, karena divisi militer suku Dulong memiliki kecerdasan yang tinggi, ia menggunakan prajuritnya bak dewa, dan melawan suku Dulong seperti anjing yang berduka, mundur dengan tegap. Kalau begitu aku akan bergabung dengan suku jiwa hilang dulu. Murong Yu menghela napas sejenak sebelum mengambil keputusan. Meskipun suku jiwa hilang telah dikalahkan dengan telak, kapal busuk itu masih memiliki paku 3 titik, kekuatan suku jiwa hilang masih ada. Apalagi, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, bergabung dengan klan Dulong sama saja seperti umpan meriam.
Jika bergabung dengan suku pemakaman, IQ-nya dapat membantu suku pemakaman mengalahkan suku Dulong. Tentu saja, bagaimana cara mendapatkan kepercayaan suku hilang masih menjadi masalah. Auzu.com meskipun makhluk gelap memiliki panjang yang hampir sama dengan manusia, kecerdasan mereka tidak sebaik manusia. Inilah kesimpulan yang didapat oleh Murong Yu setelah berkali-kali berinteraksi dengan makhluk gelap. Dan jika Murong Yu dapat bergabung dengan suku jiwa hilang, ia dapat dengan tepat membunuh makhluk gelap dari suku lain untuk meningkatkan kekuatannya setelah ia menjadi pemimpin suku jiwa hilang. Lagi pula, setiap makhluk gelap melakukan hal ini. Terlebih lagi, Murong Yu mungkin dapat membangun kekuatannya sendiri di dalam makhluk gelap. Kemudian, mengacaukan dunia gelap. Setelah membunuh habis-habisan, Murong Yu segera datang keluar suku jiwa hilang. Berhenti, selangkah lagi dan bunuh kau. Melihat kedatangan Murong Yu, orang-orang dari suku jiwa hilang yang berpatroli berhenti berteriak untuk pertama kalinya. Murong Yu berdiri diam, menatap makhluk-makhluk gelap dari suku jiwa hilang, lalu mencibir berulang kali, "Aku di sini untuk membantu kalian menghancurkan suku naga racun." Untuk menghadapi makhluk-makhluk gelap yang berpikiran sederhana ini, Murong Yu tidak perlu berbalik sama sekali, ia hanya perlu membuka pintu untuk melihat situasinya. Jika tidak, mereka mungkin tidak mengerti maksud Murong Yu. Mendengar itu, semua orang di suku hilang terkejut. Beberapa makhluk gelap bahkan melompat dan segera mengepung Murong Yu. "Katakan, apakah kau pengkhianat dari suku naga racun? Belum lagi, aku akan langsung membunuhmu." Seekor makhluk gelap meraung, "Kalian idiot, kalau aku, pengkhianat, suku Dulong, apa aku akan mengatakannya secara terbuka? Cepat laporkan pada tuanmu, kalau tidak, suku pengembara kalian akan menunggu untuk dihancurkan oleh suku Dulong." Hentikan, makhluk-makhluk gelap ini ketakutan oleh Murong Yu. Maka seseorang bergegas kembali dan melapor kepada tuannya. Tak lama kemudian, orang-orang ini pun bergegas kembali, "Tuan punya perintah, biarkan anak ini masuk." Sebelum suaranya jatuh, ia melangkah maju. Murong Yu mencibir dalam hati dan mengikutinya dari belakang. Semangat rendah, inilah yang dilihat Murong Yu pada suku jiwa yang hilang. Makhluk-makhluk gelap suku jiwa yang hilang tidak memiliki semangat, dan mereka tidak bersemangat. Tidak heran jika dalam pertempuran dengan suku naga, suku jiwa yang hilang tidak pernah menang, dan mereka terus mundur. Di mana semangat mereka? Jika ini terus berlanjut, suku jiwa yang hilang akan dihancurkan oleh lawan. Beberapa makhluk gelap telah menumbuhkan niat untuk mundur dari suku hantu. Jika mereka tetap tinggal, cepat atau lambat mereka akan dibunuh. Butuh kemenangan untuk meningkatkan moral mereka, pikir Murong Yu dalam hati, tetapi ia sudah memasuki aula penguasa. Boom! Baru saja ketika Murong Yu melangkah masuk ke aula penguasa, aura mengerikan menyembur dari depan, langsung menekan tubuh Murong Yu, hasrat untuk menekannya. Namun, Dewata Murong Yu berada di Hetul Wushu, tak terpengaruh oleh pengaruh apapun. Karena itu, klon makhluk gelapnya berdiri di tempat tanpa kendali. "Penguasa jiwa yang hilang, apakah Anda memperlakukan orang-orang yang datang berlindung kepada Anda seperti ini? Lagi pula, saya yakin tanpa saya, suku jiwa yang hilang Anda akan segera dihancurkan oleh suku naga. Dengan keberadaan saya, suku jiwa yang hilang akan terbebas dari kemungkinan kehancuran. Sebaliknya, saya dapat memimpin suku jiwa yang hilang dan menghancurkan suku naga racun." Murong Yu menatap penguasa jiwa yang hilang dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak percaya padamu. Silakan datang untuk melihat bab terbaru buku ini." Murung menatap Murong Yu, wajahnya berkata dengan acuh tak acuh. Suku berkabung adalah suku yang diciptakan dan dikembangkan oleh roh berkabung. Oleh karena itu, bahkan nama suku tersebut dinamai berdasarkan kematian. Faktanya, ada terlalu banyak kasus seperti itu, dan sebagian besar suku di dunia gelap seperti ini. Murong Yu tersenyum tipis, tidak berbicara, hanya melirik ke aula. Di kedua sisi aula, ada banyak orang kuat dari suku hilang. Mereka seharusnya adalah tokoh inti dari suku hilang, kan? Murong Yu melangkah keluar dan muncul tepat di depan makhluk gelap, menunjuknya dan berkata, "Minggir, aku ingin duduk di sini." Mendengar itu, makhluk gelap ini terkejut sejenak, lalu menjadi marah. Ketika niat membunuh yang mengerikan itu meletus, ia harus membunuh Murong Yu. Dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah membunuh Murong Yu. Lagi pula, kloningan Murong Yu hanyalah surga pertama Tianyuan. "Bunuh aku, suku jiwa hilangmu pasti akan dimusnahkan oleh suku Dulong," kata Murong Yu dingin. Tiba-tiba, makhluk gelap ini tak berani berbuat apa-apa, hanya menatap ke arah para pelayat. Jika Murong Yu benar-benar memiliki kemampuan ini, ia pasti akan membunuh Murong Yu. Lalu, sebelum suku naga racun datang, para pelayat menghajarnya hingga tewas. Jiwa hilang tak bersuara, jadi makhluk gelap ini tak mengerti apa maksud jiwa hilang. Hampir semua buku yang ingin kubaca ada di sana. Situs ini lebih stabil dan cepat daripada situs pada umumnya, dan tidak ada iklan di semua teks. Maka, ia berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada Murong Yu. Dama Jindao dari klan jiwa hilang duduk, seolah-olah ia sudah di rumah. Sombong, sombong, saat ini, semua orang, termasuk jiwa hilang, tak tahu dari mana asal-usul Murong Yu. Murong Yu terlalu arogan dan angkuh. Dan orang yang arogan dan angkuh punya alasan untuk membuat mereka arogan dan angkuh.
Entah mengandalkan pendukung sendiri, atau mengandalkan kemampuan sendiri. Lalu, apakah Murong Yu mengandalkan pendukungnya, atau karena kemampuannya yang arogan dan arogan? Semua orang tidak yakin. Setelah duduk, Murong Yu menatap Lo Sol dan berkata dengan ringan, awalnya aku tidak bermaksud membuatmu percaya padaku. Namun, apa yang kukatakan adalah kebenaran, kau hanya perlu memverifikasinya. Petik 2. Bagaimana cara memverifikasinya? Tanya seorang tokoh besar di suku Lo Sol dengan suara berat. Sangat mudah. Selama kau bisa memimpinku sebagai tim, aku bisa membuktikan diriku. Kata Murong Yu ringan. Semua orang terdiam, meskipun mereka tersesat, mereka tidak berbicara. Bagaimana kau bisa membuat kami percaya? Jika kau mata-mata suku naga, bukankah pasukan kami yang dipercayakan padamu akan jatuh ke dalam perangkapmu? Ini mustahil. Makhluk gelap lain berkata dengan dingin. Jelas, ia hanya tidak percaya pada kata-kata Murong Yu. Murong Yu langsung menatap makhluk gelap yang sedang berbicara dengan tatapan idiot. Bodoh, apa kau yakin aku akan memimpin pasukan besar? Aku tidak butuh banyak, hanya 1 juta. 1 juta, bukankah itu hanya puncak gunung es bagi suku Hilangmu? Murong Yu sudah mengerti dengan sangat jelas. Setidaknya ada ratusan juta orang di suku Hilang, dan 1 juta orang hanyalah puncak gunung es bagi mereka. Bahkan jika 1 juta orang ini benar-benar dibunuh olehku, sukumu yang berduka tidak akan menderita. Tanpa 1 juta orang, itu bukanlah kerugian bagimu. Namun, kau bisa menggunakan 110.000 orang ini untuk mengujiku dan biarkan aku membuktikan diri. Bahkan 1 juta orang ini dapat menyelamatkan sukumu yang berduka. Aku sudah selesai. Aozu.com. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Murong Yu memejamkan matanya sedikit, menenangkan diri. Jangan takut pada duka dan yang lainnya. Mendengarkan kata-kata Cuyun, semua orang yang hadir terharu. Ya, 1 juta orang, memang tidak banyak. Tetapi jika 1 juta orang ini dapat digunakan untuk menyelamatkan suku yang hilang, itu masih layak diperjuangkan. Setelah beberapa saat, ia menepuk meja dan membuat keputusan, baiklah, aku memutuskan untuk memberimu 1 juta tentara. Tapi bagaimana kau membuktikan diri? Perlahan, Murong Yu membuka matanya, aku bisa memberimu kemenangan untuk meningkatkan moralmu. Terlebih lagi, dalam pertempuran ini, aku bisa membunuh setidaknya 10 juta anggota suku naga racun. Ngomong-ngomong, namaku adalah Murong Bulu. Baru pada saat inilah Murong Yu memperkenalkan namanya, dunia gelap mirip dengan dunia asli, dengan berbagai nama keluarga. Dan nama Murong Yu sangat umum. Terlebih lagi, ia tidak perlu menyembunyikan nama aslinya. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka adalah salah satu dari 4 dewa di dunia asli. Sekalipun mereka tahu, berdasarkan IQ mereka, mustahil untuk menghubungkan keduanya sebagai satu orang. Aku ingin rencana yang spesifik. Meskipun jiwa yang hilang memutuskan untuk menyerahkan 1 juta orang kepada Murong Yu, ia tetap tidak mempercayainya. Murong Yu hanya tersenyum dan menatap jiwa yang hilang itu, lalu berkata, Tuan hanya perlu menyerahkan 1 juta tentara kepadaku. Setelah sehari, aku bisa menunjukkan kemenangan kepadamu. Mungkin, kau juga bisa ikut denganku. Petik 2. Baiklah, aku akan memberimu 1 juta tentara. Kau segera pesan 1 juta tentara dan serahkan mereka kepada Murong Yu. Jiwa itu segera memerintahkan makhluk gelap untuk memesan tentara. Segera, ia membawa Murong Yu dan meninggalkan Aula Tuan. Dan dalam prosesnya, kecepatan reaksi suku jiwa-jiwa yang hilang masih sangat cepat. Setelah Murong Yu dan yang lainnya pergi, 1 juta prajurit telah berkumpul. Setelah beberapa patah kata dari jiwa yang berduka, 1 juta orang ini sepenuhnya menjadi milik Murong Yu. Tentu saja, ini hanya sementara. Di suku, prajurit biasa sepenuhnya patuh pada kekuatan militer. Selama kekuatan militer Murong Yu ada di tangannya, ia tidak takut orang-orang ini akan membangkang. Pergilah. Setelah mengambil alih kekuatan militer, Murong Yu pergi dengan pasukan besar yang terdiri dari 1 juta orang. Tuan, jika Anda ingin membunuh lebih banyak orang dari klan naga, Anda dapat memimpin lebih banyak prajurit di belakangku. Setelah aku meraih kemenangan besar, Anda dapat mengejar kemenangan itu. Sebelum pergi, Murong Yu tersenyum kepada pemakaman. Kata jiwa itu, dengan sedih mengangguk, menyaksikan Murong Yu bergegas pergi dengan 1 juta pasukan. Tuan, bagaimana kabar kita? Apakah Anda benar-benar ingin memimpin pasukan? Setelah Murong Yu pergi, sesosok makhluk gelap berkata kepada jiwa yang hilang. Mungkin, ini konspirasi anak itu. Mereka ingin membawa kita keluar, lalu membunuh mereka semua. Makhluk gelap lain berkata dengan cemas. Berikan seluruh pasukan dan segera berangkat. Sang jiwa memberi perintah dengan lambaian tangannya. Semua orang terkejut dan buru-buru membujuk mereka, tetapi mereka sangat bertekad untuk mengorbankan jiwa mereka. Sekalipun ini jebakan, kita harus terjun dan bertarung hidup mati dengan suku Dulong. Entah dia mati, atau aku mati. Di sisi lain, Murong Yu membawa 1 juta pasukan makhluk gelap, dan setelah meninggalkan suku jiwa yang hilang, ia mulai bergerak cepat. Mereka bergegas menuju tujuan. Alasan mengapa Murong Yu tidak takut membuktikan diri, ia sudah memutuskan. Wilayah kedua suku cukup besar, dan mereka masih berbatasan satu sama lain. Pembaruan cepat,
Halaman situs web yang menyegarkan, beberapa iklan, saya paling suka situs web seperti ini, dan saya harus memujinya. Namun, seperti kata pepatah, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Baik suku naga racun maupun suku hantu ingin menghancurkan atau mencaplok satu sama lain dan merebut wilayah masing-masing. Pada awalnya, kedua belah pihak belum pecah menjadi perang. Tetapi tidak lama kemudian, perang akhirnya pecah. Namun, suku jiwa yang hilang masih sedikit lebih lemah, dan telah kehilangan wilayah secara stabil. Oleh karena itu, di bawah serangan terus-menerus dari suku Dulong, wilayah suku yang hilang terus-menerus diserbu. Pada saat ini, lebih dari 80% wilayah suku jiwa yang hilang telah menjadi suku naga racun. Suku hilang hampir berada di titik putus asa. Karena itulah jiwa hilang berkata akan melawan suku naga. Tentu saja, penampilan Murong Yu ditakdirkan untuk tidak dimusnahkan. Ia masih harus menggunakan suku hilang untuk mewujudkan rencana besarnya. Gara-gara para penyerbu suku jiwa hilang, hampir semua makhluk gelap di suku Dulong, kecuali yang menjaga sarang lama, telah berhamburan keluar dari sarang mereka. Dan tak jauh di depan suku jiwa hilang, pasukan besar suku Dulong ditempatkan. Pasukan ini setidaknya berjumlah lebih dari 100 juta. Jumlahnya setara dengan seluruh suku Dulong saat ini. Selain menghadapi suku hantu, suku naga racun juga terus-menerus menyerang suku-suku kecil di sekitarnya. Setelah menyerang suku-suku kecil ini, suku naga racun menggabungkan semua makhluk gelap ini ke dalam suku naga racun. Oleh karena itu, semakin banyak makhluk gelap di suku naga. Banyak orang yang kuat, makhluk gelap suku hilang semakin sedikit. Dengan kemunduran ini, ditambah dengan kekalahan beruntun yang menghancurkan moral, sungguh aneh klan jiwa yang hilang bisa menang. 100 juta suku naga beracun berkemah di dataran luas tanpa aturan apapun, yang cukup berantakan. Dan Murong Yu memimpin 1 juta orang dari suku jiwa yang hilang bersembunyi di pegunungan tak jauh, mengamati suku Dulong dari kejauhan. Tuanku, apakah kita jutaan orang benar-benar akan menyerang mereka? Bukankah ini akan mati? Sesosok makhluk gelap berjalan ke sisi Murong Yu dan berkata dengan suara gemetar. Kekuatan makhluk gelap ini lumayan, dan masih jauh di atas kekuatan Murong Yu. Namun kali ini, ia tampak ketakutan. Nyatanya, bukan hanya dirinya, tetapi 100 makhluk gelap suku Grimlock juga menunjukkan hal yang sama. Mereka tampak takut dikalahkan. Terlebih lagi, ada selisih 100 kali lipat antara 1 juta orang dan 100 juta orang. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Lagi pula, meskipun sebelumnya mereka berhadapan langsung, mereka tetap mengalahkan gerombolan hilang. Dalam pandangan mereka, kali ini mereka pasti akan mati. Mengirim kematian, kalian semua adalah pahlawan, Jing, dari suku jiwa hilang, mengapa aku harus mengirim kalian mati? Murong Yu menatap makhluk gelap di depannya dan tertawa. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga jutaan makhluk gelap. Agar Murong Yu bisa bergabung dengan suku jiwa hilang, pertempuran ini harus dimenangkan. Selain itu, ia juga membutuhkan tim. Dan jutaan orang ini hanyalah untuknya. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, ia ingin memastikan sesedikit mungkin korban dari sejuta orang ini. Apakah kita semua pahlawan, baik, dari suku jiwa yang hilang? Auzu.com. Mendengar itu, banyak makhluk gelap terdiam sejenak, semuanya menatap Murong Yu dengan tatapan, terbuka, dan berharga mereka. Di suku yang hilang, mereka tidak pernah dipanggil, Jing, Ying oleh orang lain. Bahkan pelayat pun tidak pernah memuji mereka. Kalian semua harus menjadi pahlawan, Jing, dari suku jiwa yang hilang. Kalau tidak, mengapa aku memilih kalian untuk menyerang suku naga beracun? Jika bukan pahlawan, Jing, bisakah kita memenangkan pertempuran? Katakan padaku, apakah kalian, Jing, Ying? Cuyun berkata dengan suara berat. Kita semua, Jing, Ying. Semua makhluk gelap itu, bersemangat, untuk bergerak. Makhluk gelap itu adalah makhluk gelap dengan IQ terbatas dan sederhana. Setelah diganggu oleh beberapa patah kata dari Murong Yu, air matanya hampir menggenang, dan ia ingin menyerah kepada Murong Yu. Murong Yu percaya bahwa jika mereka bisa memenangkan pertempuran kali ini, orang-orang ini pasti akan diyakinkan olehnya. Kemudian, mereka akan menjadi timnya, prajuritnya. Dengan setia laksanakan perintah Murong Yu agar ia menyelesaikan rencananya. Aku tahu, banyak orang meremehkanmu sekarang, tapi itu tidak masalah. Kita akan menggunakan kemenangan ini untuk memberitahu mereka yang meremehkanmu bahwa kalian semua orang Inggris yang baik dan kalian semua kuat. Seru Murong Yu beberapa kali lagi. Kalimat itu, tak perlu kata-kata sensasional sama sekali, makhluk-makhluk gelap ini gelisah dan tak sabar untuk segera membunuh mereka. Namun, jika kau membunuh seperti ini, jangan bilang 1 juta, bahkan 10 juta pun tak cukup untuk membunuh. Kau masih punya dirimu, kemarilah, dan kemudian membisikkan rencananya untuk turun. Sebelumnya, orang-orang ini tak pernah mau melaksanakan perintah Murong Yu. Namun, setelah dihasut oleh Murong Yu, mereka pada dasarnya tunduk. Para pemimpin regu segera memimpin satu regu keluar dari gunung dan langsung menyerbu ke kediaman suku naga di depan. Mereka tidak menyerang, dan setelah sampai di sekitar kediaman suku Dulong, mereka mulai mengumpat dengan keras. Anggota suku Dulong juga sederhana. Melihat hal ini, mereka semua geram dan segera mengirim pasukan untuk mengejar dan membunuh orang-orang ini.
Makhluk-makhluk gelap dari suku jiwa yang hilang segera mundur sesuai instruksi Murong Yu. Namun, orang-orang dari suku Dulong mengejarnya. Namun, semua orang yang menyerang kali ini adalah makhluk-makhluk gelap dengan kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah menyerbu, tak seorang pun gugur dan membawa pasukan pengejar suku naga ke pegunungan. Dan di bawah pengaturan Murong Yu, sisa anggota suku jiwa yang hilang telah bersiap untuk menyergap. Ketika mereka melihat makhluk-makhluk gelap dari suku naga racun menyerbu dengan bodoh, orang-orang ini masih mengejar dan membunuh mereka, dan mereka bahkan tidak memikirkan penyergapan. Bunuh, perintah Murong Yu ketika musuh didorong dalam-dalam, sehingga 1 juta makhluk gelap dari suku jiwa hilang bergerak. Langsung mengepung ratusan ribu orang di suku Dulong, dan meledakkan gelombang kekuatan dengan panik di sekitar, runtuh dan membunuh masa lalu, tetapi tidak mendekat. Tiba-tiba menghadapi penyergapan, makhluk-makhluk gelap dari suku naga racun yang hanya tahu pertemuan langsung ini langsung tertegun. Kemudian, satu persatu melarikan diri ke segala arah. Tidak ada organisasi, tidak ada formasi, dan setelah tersebar, mereka semua menjadi sasaran makhluk-makhluk gelap dari suku hilang. Akibatnya, makhluk-makhluk gelap dari suku naga racun terus-menerus dibombardir dan dibunuh. Dan melihat pemandangan ini, makhluk-makhluk gelap dari suku jiwa hilang mencurahkan kebencian dan kemarahan yang telah menumpuk di hati mereka untuk waktu yang lama. Mereka semua sangat berani, dan mereka semua telah melakukan hal yang luar biasa. Akibatnya, masyarakat suku Dulong tampak rentan, dan sebagian besar dari mereka telah gugur. Setelah beberapa upaya berturut-turut untuk memikat musuh ke kedalaman, orang-orang dari suku Grimlock dengan mudah membunuh jutaan makhluk gelap di suku naga. Di pihak suku yang hilang, hampir tidak ada korban. Di bawah pengaturan Murong Yu, makhluk-makhluk gelap ini pada dasarnya melakukan serangan jarak jauh dari kejauhan, dan tidak akan mendekati mereka sama sekali. Karena itu, sulit untuk mati. Dalam proses ini, Murong Yu bekerja sangat keras. Dia bahkan menyerbu makhluk-makhluk gelap beberapa kali, melancarkan serangan paling ganas pada makhluk-makhluk gelap suku naga. Melihat bahwa Murong Yu, yang merupakan seorang pemimpin, begitu berani, makhluk-makhluk gelap dari suku jiwa yang hilang semuanya berteriak. Menyapu kesedihan dan frustrasi sebelumnya, serangan yang lebih kuat meletus. Sebenarnya, Murong Yu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan makhluk-makhluk gelap. Tentu saja, itu juga merupakan alasan penting untuk menunjukkannya kepada makhluk-makhluk gelap dari suku jiwa yang hilang. Yang terpenting, Murong Yu melahap dan memurnikan sejumlah besar makhluk gelap untuk meningkatkan kekuatannya. Entah itu untuk memasuki suku duka atau mengerahkan pasukan untuk berperang, tujuan utama Murong Yu hanyalah satu, meningkatkan kultivasinya. Semua yang ia lakukan di dunia gelap adalah untuk meningkatkan kultivasinya. Demi kemuliaan, ia menghancurkan semua makhluk gelap demi dunia asal. Namun, makhluk gelap yang menyerbu ini tidak terlalu kuat. Namun, sejalan dengan prinsip bahwa sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging, Murong Yu tetap tidak menyia-nyiakannya. Tuanku, sekarang penduduk suku Dulong tidak mau keluar lagi. Setelah menggoda dan membunuh lebih dari puluhan juta makhluk gelap suku Dulong, penduduk suku Dulong akhirnya bereaksi dan tidak ada yang keluar lagi. 10 juta orang telah pergi selamanya, dan meskipun IQ makhluk gelap itu rendah, ia telah lama menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin belum tahu cara membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Karena itu, kita tidak akan keluar secara diam-diam. Lalu, masih ada 90 juta orang di suku Dulong. Jika mereka tidak keluar, apakah mereka meminta Murong Yu untuk mengambil inisiatif menyerang kota dan menjarah tanah? Itu tidak mungkin. Sejuta orang yang menyerbu masuk, tidak dapat mengatasi badai sama sekali. Karena itu, tanpa memikirkan cara, Murong Yu memerintahkan makhluk-makhluk gelap dari suku jiwa yang hilang untuk tidak bergerak. Setelah pertempuran ini, makhluk-makhluk gelap ini telah sangat mengagumi Murong Yu. Dapat dikatakan bahwa jika mereka mematuhi perintah sebelumnya, itu karena kekuatan militer yang dipegang oleh Murong Yu, tetapi sekarang mereka dengan tulus mengaguminya. Sekarang, bahkan jika Murong Yu tidak memegang kekuasaan militer, selama perintah turun, orang-orang ini akan patuh tanpa syarat. Karena Murong Yu telah menaklukkan hati mereka. Tuan-tuan, beginilah keadaannya. Murong Yu telah membunuh lebih dari puluhan juta anggota suku Dulong. Sekarang, anggota suku Dulong takut untuk keluar. Di kejauhan di belakang Murong Yu dan yang lainnya, Jiwa memimpin dengan prajurit seluruh suku, perlahan maju. Dan dalam proses ini, mata-mata terus melaporkan perkembangan perang di sini kepada para pelayat. Ketika dia tahu bahwa Murong Yu telah membunuh ribuan musuh dengan jutaan orang, mereka semua tercengang. Ketika insiden ini menyebar, pasukan suku yang telah kehilangan jiwa itu perlahan-lahan memulihkan moral. Murong Yu, anak ini, tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Jiwa yang hilang tidak bisa tidak memuji, jelas sangat puas dengan Murong Yu. Tuan, ini masih belum menyingkirkan kecurigaan bahwa Murong Yu adalah mata-mata suku Dulong. Mungkin ini konspirasi suku Dulong untuk memanfaatkan kematian 10 juta orang sebagai imbalan atas kepercayaan Tuan kepada Murong Yu. Seorang tokoh kuat di suku Dulong berkata, Sen Seng. Mengangguk dengan sedih, orang ini juga orang yang licik dan berbahaya, bagaimana mungkin dia bisa begitu saja mempercayai Murong Yu. Auzu.com. Selain itu, secara umum,
36 trik terus berputar di benak Murong Yu. Ia memikirkan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyerahkan semua makhluk gelap suku naga racun ke dalam sebuah wadah. Melintasi langit tanpa menyadarinya, diam-diam cencang. Namun, taktik ini tidak terlalu praktis. Karena selisih kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. 90 juta lawan 1 juta, selisihnya 90 kali lipat. Secanggih apapun strateginya, sulit untuk melenyapkan makhluk gelap suku naga. Namun, suku Dulong tidak bisa keluar secara diam-diam. Akan lebih bagus jika ada lebih banyak pasukan, pikir Murong Yu dalam hati. Saat itu, sesosok melesat dari belakang, dan dengan cepat mendarat di hadapannya. Tuanku, kumohon. Ternyata itu adalah utusan suku jiwa yang hilang. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, lalu segera mengikuti utusan itu ke pasukan suku jiwa yang hilang di belakangnya. Murong Yu, jika aku menyerahkan semua prajurit suku jiwa yang hilang kepadamu, bisakah kau menghancurkan 90 juta suku naga beracun? Seru Murong Yu keras sebelum mendekat. Mendengar ini, Murong Yu sangat gembira. Jika kau bisa memimpin suku Grimlock, menghancurkan suku Dulong bukanlah masalah sama sekali. Tidak masalah sama sekali, dalam setengah bulan, aku bisa menghabisi makhluk-makhluk gelap itu. Murong Yu langsung setuju. Dengan pasukan ratusan juta ini, mengapa kau tidak mengkhawatirkan makhluk-makhluk gelap suku naga racun? Jiwa yang hilang melakukan segalanya dengan sangat sederhana, dan di bawah jaminan penuh dari Murong Yu, ia langsung menyerahkan sebagian kekuatan militernya kepada Murong Yu. Memberikan semua kekuatan militer kepada Murong Yu. Itu mustahil. Apa yang diperoleh Murong Yu sekarang hanyalah kekuatan militer sementara. Dan orang yang mengendalikan kekuatan militer tertinggi masih berduka. Dengan pasukan yang cukup, apapun strategi yang digunakan, semuanya akan baik-baik saja. Dan Murong Yu menggunakan metode yang paling primitif dan brutal, langsung memulai badai. Bunuh. Makhluk-makhluk gelap di seluruh pegunungan meraung keras, dan menyerbu ke arah suku naga racun. Tentu saja, ini bukan badai biasa. Di bawah bimbingan Murong Yu, sekelompok suku pemenggal yang terdiri dari para prajurit terkuat dari suku jiwa yang hilang bergegas ke pihak terkuat. Tidak banyak orang dalam unit ini, tetapi mereka adalah eksistensi terkuat yang mengumpulkan suku jiwa yang hilang selain jiwa yang hilang. Orang-orang ini, dalam pertempuran biasa, mustahil bagi mereka semua untuk bersatu dan bertarung. Di bawah pengaturan Murong Yu, mereka membentuk pasukan, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan langsung menusuk jantung suku naga racun bagaikan pisau tajam. Kemanapun mereka pergi, tak ada makhluk gelap yang menjadi lawan mereka, dan mereka tercabik-cabik menjadi debu. Di bawah komando Murong Yu, pasukan ini tak kenal lelah bertempur, dan langsung menyerang pasukan tengah suku naga racun. Tangkap pencurinya dulu, baru rajanya. Murong Yu berniat untuk menghabisi kendali tertinggi suku naga racun dan semua pejabat tinggi di sini. Dengan cara ini, makhluk gelap yang tersisa tak akan saling bertarung. Saat itu tiba, Murong Yu bisa memanfaatkan kemenangan ini untuk mengejar, dan menghabisi mereka semua dalam satu serangan.